tahun baru Islam, bulan Muharram. Maka pembahasan di malam hari ini kita akan membahas seputar bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita tahu bahwa bulan Muharram ini banyak peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah, baik sejarah sebelum Islam ataupun sejarah di dalam Islam. Banyak sekali. Lalu apa saja sejarah-sejarah ini kita akan ungkap sedikit, baru kita kembangkan ke pembahasan yang lainnya. Pertama tentu sejarah yang datang sebelum umat Islam. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam tinggal di Mesir, dan kita tahu bahwa Nabi Musa itu adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel, bahkan yang paling kondang dari seluruh nabi Bani Israel. Bagaimana tidak, dia seorang kalimur rahman, ulul azmi minar rusul. Kemudian juga dia orang yang paling banyak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan yang disandang oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala awalnya ke negeri Mesir. Singkat cerita, jadi setelah pertarungan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, yang akhirnya dimenangkan oleh Musa dan seluruh tukang sihir Fir'aun bertobat, maka sejak itu Fir'aun tidak pernah mengganggu Nabi Musa lagi, sehingga Nabi Musa fokus berdakwah di tengah-tengah Bani Israel. Tetapi Bani Israel juga bukan umat yang mudah didakwahi, sebagaimana kaum Kibti, kaum Fir'aun juga bukan umat yang mudah didakwahi. Dua kabilah ini juga menentang, walaupun mukjizat demi mukjizat hadir di tengah-tengah mereka. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam menginginkan Bani Israel untuk hijrah dari Mesir, karena tidak mungkin tinggal di Mesir, apalagi dengan kondisi perbudakan yang dilakukan kaum Kibti kepada Bani Israel, lebih menyusahkan dakwah Nabi Musa lagi. Makanya Musa alaihi salatu wassalam kemudian hijrah membawa Bani Israel. Tentu Fir'aun tidak terima dengan hijrahnya Nabi Musa dan membawa seluruh Bani Israel, karena akan mempengaruhi Mesir itu sendiri. Bagaimana tidak, karena yang membangun Mesir itu kan Bani Israel, karena Allah berikan kecerdasan lebih di antara manusia-manusia yang ada saat itu. Sehingga Fir'aun pun kemudian mengejar Nabi Musa dan seluruh Bani Israel, sampai Allah takdirkan Musa dan Bani Israel terhalang dengan sebuah lautan yang disebut dengan Laut Merah. Kemarin kita umroh, sempat kita ke Jeddah, tapi karena ada sesuatu hal kita tidak bisa mampir di Laut Merah ya. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian sampai di Laut Merah itu, seluruh Bani Israel ketakutan. Kenapa? Karena di belakang pasukan Fir'aun, sementara di depan lautan. Mau pergi kemana mereka? Sehingga sebagian mereka mengatakan, wa inna lamudrakun, pasti kami akan binasa di sini, karena mereka sudah mendapati kita di sini. Tapi dengan keyakinan Nabi Musa alaihi salatu wassalam menenangkan Bani Israel, bahkan akan ada mukjizat yang tidak diperkirakan siapapun. Musa mengatakan di tengah-tengah Bani Israel, jangan takut kalian, fa inna ma'iya rabbi sayahdin, karena kebersamaan Allah dengan kita pasti Allah akan carikan jalan keluarnya. Kenapa Musa begitu yakin bahwa dia akan selamat? Karena Musa teringat di waktu bayi. Ketika Musa di waktu bayi yang tidak punya tenaga apapun diletakkan di sebuah kotak, yang kotak itu akan menjadi sebuah pusaka, namanya tabut. Jadi kotak itu nanti sejarahnya itu kalau
Bani Israel berperang setelah meninggalnya Musa, membawa kotak itu pasti menang. Itu keyakinannya, disebut tabut namanya. Lah Nabi Musa alaihi salatu wasallam kecil, bayi itu kan berada di kotak itu. Yang namanya kotak dibuat tergesa-gesa tentu pasti ada celah-celah kekurangannya, bisa saja tenggelam. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, kotak itu tidak tenggelam di Sungai Nil kan. Sampai akhirnya merapat ke istana Firaun, kemudian diambil oleh istri Firaun, Asiyah bintu Muzahim, kemudian dibuka, rupanya ada bayi mungil. Itulah Musa alaihi salam, akhirnya dirawat di istana Firaun. Jadi Musa teringat kalau bayi saja dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada daya dan upaya kan, namanya anak kecil, berenang pun tidak bisa gitu. Tapi Allah selamatkan. Nah, sekarang Musa sudah jadi nabi, sudah jadi rasul, tentu Allah Subhanahu wa taala akan lebih menyelamatkan dia lagi. Itulah keyakinan Nabi Musa, makanya mengatakan sesungguhnya kebersamaan kita dengan Allah, pasti Allah akan carikan jalan keluarnya. Makanya ketika itu Jibril diutus oleh Allah turun, menjelma sebagai manusia yang tampan, berkuda dengan kuda putih, kemudian di samping Nabi Musa seolah-olah memerintahkan sesuatu. Tiba-tiba Musa betul saja memukul tongkatnya ke lautan, terbelahlah lautan itu menjadi 12 jalan. Kenapa 12 jalan? Karena Bani Israel terdiri daripada 12 kabilah. Putra Yakub itu kan semua 12 orang. Lah turunannya itu disebut Bani Israel. Karena Israel sendiri diambil dari nama lain daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel. Makanya keturunannya disebut Bani Israel. Lah ketika kemudian tentara Fir'aun berusaha untuk mengejar, sementara Musa dan Bani Israel sudah menyeberangi Laut Merah tersebut, lah ketika Fir'aun di tengah-tengah lautan itulah, maka Allah perintahkan Musa untuk memukul kembali tongkatnya. Akhirnya laut itu kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun. Lah kata para ulama sejarah bahwa tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah itu dan diselamatkan Nabi Musa sampai ke daratan, itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Jadi peristiwa ini terjadi di tanggal 10 Muharram, di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Lah dari situlah kemudian Musa pun karena bersyukur kepada Allah sudah selamat dan menyelamatkan Bani Israel, maka Musa pun akhirnya berpuasa tepat pada tanggal 10 Muharram. Lah puasa inilah yang kemudian menjadi syariat umat Islam. Puasa tanggal 10 Muharram. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah karena memang kebiasaan Nabi, para Nabi, bukan Nabi SAW saja, hampir seluruh para Nabi itu ada syariat hijrah. Nabi Ibrahim di Irak tidak bisa berdakwah menghadapi Namrud, akhirnya hijrah ke Palestina. Nabi Musa dari Mesir hijrah ke Madian. Nabi Lut juga hijrah. Hampir semua para Nabi hijrah. Tetapi sebahaya-bahaya hijrah dari seluruh para Nabi dan Rasul itu hanyalah hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Itu hijrah paling bahaya. Bagaimana tidak bahaya? Rasul dikepung. Bahkan setiap orang yang berhasil menemukan Rasul, baik hidup ataupun mati, dihadiahi 100 ekor unta. Tapi qadar Allah takdirkan Rasul selamat dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmatnya. Rasul pun berhasil hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah ini kan rata-rata mereka dipenuhi Yahudi. Jadi pasca hijrah Rasul itu Madinah itu mayoritas dihuni Yahudi dari 10 kabilah, dan yang paling besar 3 kabilah, namanya Bani Quraidah, kemudian Bani Nadir dan Bani Qunaiqah. Itu kabilah yang paling besar. Semuanya ada 10 kabilah. Lah Nabi SAW heran, di tanggal 10 Muharram orang-orang Yahudi itu suka berpuasa. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada mereka, puasa apa kalian ini? Maka orang-orang Yahudi menceritakan tentang kisah Nabi Musa tadi, bahwa kami ini berpuasa
karena nabi kami, Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun tepat di tanggal 10 Muharram. Maka kami berpuasa karena puasanya Nabi Musa alaihi salam, karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar alasan bahwa puasanya orang Yahudi itu karena menghargai Nabi Musa, apa kata Rasul? Kalau puasa kalian itu dasarnya adalah menghormati Nabi Musa, maka Rasul mengatakan ana ahaqqu bi Musa minkum. Berarti saya lebih berhak menghormati Nabi Musa dibandingkan kalian. Sejak itulah Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya berpuasa, bahkan anak-anak kecil disuruh dilatih untuk berpuasa. Dan itulah puasa pertama dalam Islam sebelum ada Ramadan. Namanya puasa Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Ini puasa pertama yang diwajibkan kepada umat Islam di tahun pertama Hijriah. Tapi setelah kemudian Rasul lewat 1 tahun di kota Madinah, masuk ke tahun kedua Hijriah, turun ayat surah Al-Baqarah. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal masuknya bulan Ramadan, maka berpuasalah kalian. Maka sejak itulah Islam punya puasa sendiri, namanya puasa Ramadan 1 bulan, dan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Setelah umat Islam punya puasa sendiri, namanya puasa Ramadan, maka menghapus kewajiban puasa 10 Muharram yang tadinya wajib menjadi sunnah. Makanya puasa 10 Muharram itu puasa sunnah, tadinya wajib, tapi dimansuh dengan kedatangan Ramadan. Tetapi bagaimanapun puasa Muharram itu adalah puasa terbaik setelah Ramadan. Jadi kalau ingin puasa sunnah terbaik setelah Ramadan adalah puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Dan itu berdasarkan sabda Nabi, bahwa sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Syahrullahil Muharram, di bulan Allah, bulan Muharram. Lihat bagaimana Muharram ini dinasabkan atau diidhafahkan kepada Allah. Syahrullah, bulannya Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah pasti mulia. Seperti Baitullah, rumah Allah, Ka'bah. Ka'bah menjadi mulia karena disandarkan kepada Allah. Atau Naqatullah, untanya Allah, mujizatnya Nabi Saleh, maka unta itu menjadi mulia. Termasuk juga Syahrullah, bulannya Allah, bulan Muharram. Ketika bulan disandarkan kepada Allah, maka bulan itu jadi mulia. Jadi bulan Muharram itu bulan yang paling mulia, dan puasa di tanggal 10 Muharram, puasa Asyura, itu seafdol-afdolnya puasa sunnah setelah puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi ini peristiwa yang kedua, peristiwa diwajibkan puasa pertama dalam Islam, tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang ketiga adalah peristiwa terbunuhnya cucu Nabi SAW Husain di Karbala. Kisahnya begini. Ketika Nabi SAW meninggal, khilafah jatuh ke Abu Bakar. Abu Bakar tidak lama, karena 2 tahun saja. Kemudian meninggal, diwasiatkan kepada Umar bin Khattab. Umar cukup lama, hampir 10 tahun dia berkuasa. Tapi Umar pun kemudian meninggal, dibunuh oleh seorang majusi namanya Abu Lu'lu al-Majusi saat sholat subuh. Kemudian sebelum meninggal, Umar memerintahkan 6 sahabat dari Al-Mubashshiruna bil Jannah, sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga yang disebutkan dalam satu redaksi hadis itu, untuk bermusyawarah, terserah di antara kalian siapa yang menggantikan aku. Akhirnya mengerucutlah kepada 2 nama, pertama Utsman, yang kedua Ali. Tetapi kemudian Abdurrahman bin Auf dia mengundurkan diri untuk tidak mencalonkan, tapi syaratnya dia yang memilih. Maka Abdurrahman bin Auf pun kemudian berkeliling Madinah, menjumpai semua pakar-pakar, orang-orang alim, orang-orang cerdas, orang-orang bijak, tentang siapa yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Umar, apakah Utsman ataukah Ali. Tapi mayoritas kemudian mereka memilih Utsman ibn Affan dibandingkan Ali. Maka akhirnya Utsman pun menjadi khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah mengatakan, maka khalifah setelahnya adalah Ali. Makanya semata-mata meninggalnya Utsman saja, Ali secara otomatis naik tahta menjadi khalifah.
Tidak ada khilaf lagi. Tapi di zaman Ali ini kan ada tragedi pembunuhan yang sangat sadis, pembunuhan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kan dikepung oleh 5.000 anak muda dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir, dan beberapa anak muda yang terpengaruh dengan pemahaman Sabaiyah. Abdullah ibn Sabah, orang yang pura-pura masuk Islam, orang Yahudi dari Yaman, Himyar, tiba-tiba kemudian memberikan semacam berita-berita hoax tentang Utsman di luar Madinah dan Mekah. Dan subhanallah, memang Allah sudah takdirkan banyak anak-anak muda yang terpengaruh dengan ucapannya Abdullah ibn Sabah ini. Akhirnya mereka melakukan pemberontakan, berakhir dengan pembunuhan Utsman secara sadis. Utsman itu dibunuh secara sadis kan. Lah otomatis kita tahu bahwa kekuatan kaum muslimin di zaman itu ada di Syam. Tentara itu kumpul di Syam. Dan Syam itu gubernurnya adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Lah Muawiyah dengan Utsman ini satu kabilah dari Bani Umayyah. Ya. Lah ketika kemudian Ali menjadi khalifah, Muawiyah tidak mau membaiat Ali. Alasannya apa? Ali disuruh menangkap setiap para pembunuh Utsman. Adili dulu baru kami baiat. Tapi Ali beristihad lain. Dia mengatakan, oh tidak. Di belakang para pembunuh Utsman itu ada kekuatan besar dari kabilah-kabilah hampir di semua daerah. Kalau saya perangi, tidak akan kondusif kondisinya. Sebaiknya baiat aku dulu, kumpulkan kekuatan, baru kita tangkap tuh para pembunuh Utsman. Terjadi pelesian antara Ali dan Muawiyah sampai terjadi peperangan. Makanya kalau kita menceritakan biografi Ali bin Abi Thalib itu semua perang. Jadi biografinya itu hanya cerita perang saja sampai meninggal Ali itu. Terjadi perang yang disebut dengan perang Siffin, ada perang Jamal, ada perang Nahrawan, macam-macam peperangan di zaman Ali itu. Sampai akhirnya Allah takdirkan Ali meninggal di tangan seorang Khawarij, sama ketika dia hendak melaksanakan sholat subuh ditusuk dari belakang oleh Abdurrahman ibn Mulzam, seorang Khawarij, hafal Quran tapi membunuh Ali atas nama Quran. Nauzubillah. Ya. Nah setelah Ali meninggal ditusuk oleh Abdurrahman bin Mulzam ini, maka kekuasaan jatuh ke putranya Ali, namanya Hasan ibnu Ali. Rasul punya cucu namanya Hasan dan Husain. Lah Hasan ini berkuasa menggantikan ayahnya. Masalahnya Nabi pernah bersabda ketika menggendong Hasan dan Husain itu, bahwa di antara dua cucuku ini akan ada yang mendamaikan dua kekuatan yang akan berperang. Rupanya isyarat sabda Nabi ini kepada Hasan bin Ali. Karena Hasan bin Ali itu berkuasa tidak lama, hanya 6 bulan saja. Menggenapkan 30 kekuasaan Khilafaur Rasyidin. Karena Rasul mengatakan Khulafaur Rasyidin itu hanya 30 tahun saja. Dimulai dari Abu Bakar, diakhiri dengan Hasan bin Ali. Ya. Setelah 30 tahun tidak ada lagi khilafah, tidak ada Khulafaur Rasyidin. Yang ada mulkun warahmah, sistem kerajaan. Lah, raja pertama adalah Muawiyah, karena ketika itu Hasan melihat bahwa akan ada pertempuran besar antara kubu ayahnya dengan kubu Muawiyah, dia tak mau. Daripada terjadi pertumpahan darah, biar aku yang menyerah. Makanya Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Kemudian Hasan pun jadi rakyat biasa. Tetapi subhanallah, maslahatnya luar biasa. Tidak pernah kaum muslimin bersatu menyatu dari barat ke timur itu kecuali di zaman Muawiyah. Ngomong jadi satu kaum muslimin, tidak ada lagi perpecahan. Makanya itu kerajaan yang penuh dengan rahmat, dan raja pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dengan daulahnya disebut Daulah Umayyah namanya. Itulah pengasas Daulah Umayyah. Karena nanti Daulah Umayyah kan roboh, kemudian diganti dengan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah kemudian roboh lagi, ganti sampai yang terakhir Daulah Utsmaniyah, Turki Utsmani, yang kemudian juga roboh ketika Perang Dunia Pertama kan, itu ya sejarahnya itu. Intinya bahwa lah saat Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa, kemudian Muawiyah itu menjelang wafatnya akhirnya mewasiatkan bahwa yang pantas untuk menggantikannya adalah putranya, namanya Yazid bin Muawiyah. Entah apa maksudnya Muawiyah memilih anaknya untuk meneruskan kerajaan, padahal banyak sahabat-sahabat yang layak menjadi khalifah dibandingkan Yazid, seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Husain juga ada di situ, banyak. Tapi kenapa kemudian Muawiyah memilih Yazid putranya? Ini kan urusan politik ya. Entah apa, mungkin ijtihad beliau. Tapi yang jelas di masa Yazid bin Muawiyah, sepeninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, inilah permulaan sejarah pembunuhan Husain. Jadi ketika Yazid diangkat menjadi khalifah menggantikan ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam itu, di ibu kota Kufah itu banyak yang berontak, tidak mau, tidak setuju.
kalau Yazid itu menjadi berkuasa, karena banyak yang lebih baik gitu ya. Akhirnya kemudian mereka pun menyurati Husain yang ada di Madinah. Setiap hari orang-orang Kufah itu mengirim surat, sampai suratnya itu banyak sekali, 500 surat lebih. Dan ingat, surat menyurat di zaman itu bukan perkara mudah. Saya aja waktu kecil mondok itu kalau ada surat dari kampung senangnya luar biasa. Kadang-kadang kalau salah alamat tak sampai pula dia kan itu. Kalau zaman dulu kan satu surat saja berharga kan itu ya. Sampai kalau baca itu bisa berurai air mata tuh. Kalau zaman baheula kan itu ya. Baca surat itu luar biasa. Zaman sekarang biasa aja. Kadang surat undangan langsung dilempar ke tong sampah pula zaman sekarang. Nggak ada harganya kan, udah ada WA, udah ada SMS, udah macam-macam sekarang kan. Jadi dengan banyaknya surat itu tentu Husain pun mempertimbangkan betul nggak orang-orang Kufah itu membaiat dirinya untuk menggulingkan kekuasaan Yazid bin Muawiyah itu. Akhirnya Husain ini mengirim sepupunya namanya Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil diutus oleh Husain suruh datang ke Kufah. Betul nggak orang-orang Kufah itu membaiat dirinya untuk menggulingkan Yazid itu? Berangkat Muslim bin Aqil ini. Ketika sampai di Kufah memang betul mayoritas orang Kufah itu tidak menginginkan Yazid. Akhirnya dia ngirim surat ke Madinah bahwa surat-surat itu betul adanya. Bahkan mayoritas orang Kufah mendukung engkau wahai Husain. Lah dari situlah Husain mempersiapkan untuk keberangkatan ke Kufah. Dibawanya istrinya, anaknya. Husain kan banyak istrinya, banyak anaknya. Cucu-cucu dan cicit-cicit Rasul dibawa semua. Jumlahnya sampai 70 orang. Ya maksudnya itu untuk membuat dukungan di sana kan. Tidak tahu kalau kemudian justru dari situlah awal pembunuhan. Sebenarnya sahabat-sahabat Rasul sudah menasihati Husain ini untuk jangan berangkat ke Kufah. Kalau engkau ingin jadi pemimpin berangkat kau ke Yaman saja. Karena Yaman itu sangat loyal kepada bapakmu Ali. Pasti orang Yaman suka dengan kamu. Tapi Husain tak mau. Dia tetap mau ke Kufah. Jadi apa yang dinasihatkan para sahabat udah gak didengar lagi. Berangkatlah dengan 70 orang keluarganya itu. Dan itu semua adalah keluarga Nabi. Cucu cicit Nabi itu bersama Husain. Baik anaknya Hasan juga terlibat di situ. Berangkatlah Husain ke Kufah. Karena modal surat dari Muslim bin Aqil tadi yang memastikan orang Kufah itu rupanya sudah mendukung dia. Lah, zaman itu kan tidak ada handphone kayak sekarang. Rupanya politik berubah. Lah ketika Husain ini berangkat nih dari Madinah menuju Kufah, rupanya Yazid bin Muawiyah ini mengirim gubernur dari Basra dipindah ke Kufah. Ya, namanya Abu Ubaidah ibn Ziyad namanya. Ya, Abu Ubaidah ibn Ziyad ini, Ubaidah ibn Ziyad itu diutus oleh Yazid untuk memantau kondisi Kufah. Karena sudah, ya namanya politik pasti sudah kedengar kepada penguasa kan. Ada apa ini kok riak-riak mau ada pemberontakan kan itu. Jadi Ubaidah ibn Ziyad ini diutus oleh Yazid untuk mengawasi gerak-gerik Husain kalau sampai di Kufah. Tapi rupanya Ubaidillah ini ibn Ziyad ini licik. Jadi para pendukung Husain ini mereka disuap dengan harta yang banyak. Ya, serangan pajar bahasa kitanya. Supaya jangan mendukung Husain. Subhanallah, memang uang itu memang di mana-mana kalau pemilu ini. Kalau udah pakai serangan fajar itu kalah serangan duha tuh. Ya. Semua akhirnya berbalik. Subhanallah, gara-gara uang berbalik akhirnya. Lah sampai akhirnya ditangkaplah Muslim bin Aqil kemudian dibunuh. Dibunuh Muslim. Husain tidak tahu. Sebenarnya dia mau ngirim surat bahwa Husain itu suruh balik lagi ke Madinah karena orang-orang Kufah sudah berkhianat kan. Tapi yang namanya zaman dulu surat menyurat kan sulit. Akhirnya sampai Muslim bin Aqil dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad ini, Husain tidak tahu. Dia berjalan, pokoknya dia hanya memegang surat yang pertama dari Muslim bin Aqil bahwa seluruh penduduk Kufah mendukung dia. Ketika semua orang-orang berkhianat kepada Husain, Husain sampai di Syam. Tapi perasaan dia sudah nggak enak. Tiba-tiba dia bertanya kepada orang-orang, ini tempat apa? Maka orang-orang mengatakan ini adalah Karbala. Apa kata Husain? Wallahi karbun wabala. Demi Allah di sini akan terjadi hal-hal yang sangat menyedihkan dan ujian yang sangat berat.
Rupanya betul, setelah sampai di satu tempat namanya Karbala, rupanya tentara Ubaidillah ibn Ziyad yang jumlahnya 5.000 sudah mengepung Husain dan keluarganya. Cuma 70 orang. Dengan prajurit yang tidak banyak. Yang dilawan 5.000 orang, coba bayangkan. Disinilah terjadi pembantaian kepada Husain, sampai kepala Husain dibelah dari badannya sehingga menjadi khilaf para ulama. Di mana si kepala Husain itu ditanam? Ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di Syam, dan pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah ada yang mengatakan dikubur di Madinah, wallahu alam. Ya, tapi sampai kemudian sesadis itu, bahkan ketika kepalanya sudah dibuang, sudah dipenggal dari badannya, dikirim ke Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad ini ambil tongkat, dipukul-pukul pula di kepala itu. Kadang-kadang ditusuk-tusuk matanya. Anas ibn Malik yang sudah tua kala itu marah, menjelaskan tentang keutamaannya, tapi kan tidak bisa apa-apa. Dan ini murni kesalahan Ubaidillah ibn Ziyad, tidak ada urusan dengan Yazid. Yazid ini hanya memerintahkan untuk mengawasi. Adapun terjadi pembunuhan itu karena ulahnya Ubaidillah ibn Ziyad. Tapi ada orang-orang yang kemudian sampai mencela Yazid. Ya, Yazid itu kesalahannya cuma satu, dia tidak menghukum Ubaidillah ibn Ziyad yang membunuh Husain, tapi dia tidak menyuruh untuk membunuhnya. Ya. Sehingga harus diluruskan sejarah seperti ini. Intinya bahwa ketika terjadi pembunuhan Husain itu tepat di tanggal 10 Muharram. Makanya kalau kita lihat perilaku orang-orang Syiah Iran ya, Rafidhah atau Isna Asyariyah, itu kalau datang bulan Muharram pada tanggal 10 itu mereka memukul-mukul badan mereka dengan besi, dengan parang, dengan golok, dengan apa-apa sampai berdarah-darah, sampai anak kecil diketuk kepalanya biar berdarah. Apa alasannya coba? Menebus kesalahan. Karena yang mengundang Husain ke Kufah itu mereka. Setelah kemudian sampai mereka berkhianat. Makanya sejarahnya ada namanya tentara Awabin. Setelah peristiwa itu ada tentara Awabin, tentara yang tobat. Yang mereka akhirnya membunuh setiap yang terlibat dalam pembunuhan Husain. Makanya Syiah sampai hari ini mereka merasa bersalah dengan terbunuhnya Husain, sehingga mereka ingin menebus dosa-dosa mereka. Coba bayangkan, pada Allah mengatakan apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu dipikul masing-masing. Tidak mungkinlah dosanya orang lu dipikul kita. Ya, ini kayak orang Nasrani kan? Kenapa Isa disalib coba? Karena Isa itu ingin menebus dosanya Nabi Adam. Nabi Adam kan bermaksiat di sorga, makan buah larangan sehingga diusir dari sorga. Maka Isa rela disalib menurut orang Nasrani untuk menebus dosa bapaknya. Gimana kok dosa orang lain ditebus pula kan itu? Dosa itu masing-masing, nggak mungkin dosa orang ditebus kita, sebagaimana juga pahala masing-masing kan gitu. Walaisa lil insani illa ma sa. Manusia itu akan bawa pahala sesuai dengan yang diupayakan, sebagaimana dosa pun wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Tapi orang Syiah itu menanggung dosa kakek buyut mereka yang menelantarkan Husain sehingga terbunuh dengan cara sadis. Makanya di bulan Muharram ada 2 ulang tahun yang berseberangan. 1 ulang tahun kesedihan, 1 ulang tahun kebahagiaan. Ulang tahun kesedihan itulah orang-orang Syiah. Kalau datang bulan Muharram itu sedih banget mereka, sampai memukul-mukul badan, keluar darah untuk menebus dosa nenek moyang mereka yang melantarkan Husain. Tapi di sisi lain ada yang bersenang-senang dengan terbunuhnya Husain. Siapa? Orang-orang Khawarij, orang-orang Nawasib. Orang-orang Nawasib itu kalau bulan Muharram mereka bersenang-senang. Mereka para pembenci Ahlul Bait. Ya, bersenang-senang, makan-makan dan begitu seterusnya. Maka saya dikhawatirkan kalau bulan Muharram itu kan biasanya ada acara-acara gitu kan. Nasi apa tuh? Bubur apa tuh? Kan ada itu makan-makan bubur tuh. Zaman baheula ya, zaman sekarang enggak lah ya. Nanti kalau kita sedih takutnya pula ikut acara Syiah, kalau kita senang pula takutnya ikut acara orang-orang Khawarij kan itu. Karena lah ahli sunnah tengah-tengah. Ya kita katakan Husain syahid, insyaallah kan begitu. Tapi kita juga tidak boleh bersenang-senang. Masa kita bersenang-senang di hari di mana cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia? Tapi juga jangan bersedih seperti sedihnya orang-orang Syiah yang sampai memukul-mukul badan. Karena Rasul yang mengatakan, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk umat kami Rasul, kata Rasul, yang memukul-mukul pipi, yang merobek-robek baju, yang berteriak-teriak ala jahiliyah, itu bukan umat Nabi. Itu dilakukan orang Syiah. Berteriak-teriak, pukul-mukul, berdarah-darah kan begitu.
Naudzubillah. Dulu Indonesia nggak ada, sekarang udah mulai ada tuh Indonesia itu. Lihat YouTube tuh udah mulai ramai kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini peristiwa yang ketiga di bulan Muharram, terbunuhnya Husain di Karbala. Yang terakhir, yang keempat, banyak peristiwa tapi karena juga waktu, adalah terjadinya penanggalan Hijriyah. Kita tahu bahwa di bulan Rabiul Awal, kita feedback ke belakang, di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal itu kan bulan sejarah juga kan, karena sejarah Nabi itu disingkat di bulan ini, awal, tengah, dan akhir. Kelahiran Rasul, memang terjadi perselisihan para ulama tentang masalah kapannya, tetapi sebagian para ulama bahkan jumhur mengatakan Rasul itu lahir di bulan Rabiul Awal. Kalau harinya jelas Senin, itu tidak ada khilaf. Kemudian tahunnya jelas tahun gajah, ya kan? Yang jadi masalah itu adalah tanggal dan bulan. Tanggal berapa dan bulan berapa. Itu masih diperselisihkan tentang kelahiran Nabi itu. Tapi mayoritas ulama mengatakan dia lahir hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, itu yang masyhur. Ya. Kemudian juga hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi di bulan Rabiul Awal. Dan itu sepakat tidak ada khilaf. Ya. Kemudian wafatnya Rasul juga di bulan Rabiul Awal, dan itu sepakat tidak ada khilaf. Berarti 3 peristiwa di bulan Rabiul Awal itu yang diperselisihkan hanya kelahirannya. Yang disepakati hijrah dan wafatnya itu sepakat di bulan Rabiul Awal. Ya. Tapi kenapa kemudian bulan Hijriyah tahun pertama tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Hijriyah itu kenapa diambil dari hijrah Nabi dan terjadi di bulan Muharram? Kenapa tidak di bulan Rabiul Awal? Harusnya kan di bulan Rabiul Awal kan? Tahun baru Islam itu. Karena peristiwa hijrah itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Kenapa ditetapkan di bulan Muharram? Pertanyaannya. Ini kan harus dijawab nih. Baik, kita urut dulu sejarahnya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an, kita tahu berkuasa sampai 10 tahun lebih Umar itu. Bahkan kekuasaannya kan sampai mencaplok Persia dan sebagian Romawi. Artinya Islam itu kan merata di mana-mana, hampir separuh dunia kan dikuasai di zaman Umar tuh. Lah di zaman itu kan belum ada penanggalan. Karena dari masa Rasul ke Abu Bakar itu setiap penanggalan itu pasti tahunnya akan disandarkan kepada sebuah peristiwa dan kejadian. Jadi kalau ada tsunami, kemudian 5 hari setelah tsunami antum lahir, berarti tahunnya tahun tsunami, gitu maksudnya. Ataupun ada gunung meletus, ya, kemudian 10 hari setelahnya antum lahir, berarti tahunnya tahun gunung meletus. Lah ketika Rasul lahir kebetulan terjadi perang gajah 50 hari sebelumnya kan, Mekah diserang Abroha. Makanya tahunnya akhirnya tahun gajah. Itu maksudnya ya. Jadi itu tahun di zaman itu dinasabkan kepada peristiwa. Sehingga di zaman Umar ini ketika Islam sudah berkembang kemana-mana, maka terjadilah surat menyurat. Sehingga ada surat-surat itu yang akhirnya disalahpahami tahunnya. Karena nggak jelas tahunnya. Bulannya jelas. Bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Rabiul Awal jelas bulannya. Tapi tahunnya nggak jelas. Sehingga ini surat tahun kapan? Akhirnya kemudian para sahabat berkumpul kepada Umar bin Khattab, bagaimana kalau Islam itu membuat penanggalan sendiri? Karena masing-masing punya penanggalan, Mekah sendiri, Madinah sendiri, Syam sendiri, Kufah sendiri, Basra sendiri, kan akhirnya pusing jadinya. Jadi kata para sahabat ini, bagaimana kalau semua umat Islam punya penanggalan sendiri? Maka setuju Umar. Akhirnya rapatlah besar-besaran. Disitulah kemudian Umar meminta pendapat kira-kira tahun, tanggal, bulan, tahun itu dimulai kapan? Dari peristiwa apa? Sebagian sahabat mengatakan, mengisyaratkan kepada penanggalan Romawi, Persia, dan banyaklah. Tapi ditolak oleh Umar. Akhirnya kemudian sebagian sahabat mengacu kepada sejarah Nabi. Bagaimana kalau diambil dari kelahirannya? Bagaimana kalau diambil dari diutusnya beliau? Bagaimana kalau diambil dari wafatnya beliau? Macam-macam, ya, ide-ide para sahabat. Tapi semua akhirnya mentah. Kecuali pendapat Utsman bin Affan, Tolha dan Zubair yang mengatakan bagaimana kalau seandainya kita ambil dari hijrah Nabi. Akhirnya sepakat para sahabat mengambil dari hijrah Nabi. Maka ini disebut tahun Hijriyah. Sepakat diambil hijrah Nabi. Kenapa? Karena hijrahnya Rasul itu adalah fathan lil Islam, kemenangan dalam Islam, merubah wajah kaum muslimin yang tertindas menjadi merdeka. Ya. Setelah sepakat nih, oke, kita ambil sejarah dari hijrahnya Nabi. Hijriyah. Lalu kapan dimulainya?
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya berdiskusi lalu kapan dimulainya, karena hijrahnya Rasul saya katakan tadi terjadi di bulan Rabiul Awal kan. Oke, sudah kita tetapkan kesepakatan bahwa tahun Hijriah itu diambil dari hijrah Nabi. Lalu tanggal 1 bulan 1-nya kapan? Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berijtihad karena sebentar lagi musim haji. Ingat bahwa musim haji itu adalah musim di mana seluruh kaum muslimin datang tanpa diundang. Mereka datang semua tumplek kan dari mana-mana ingin haji. Dan itu mempermudah untuk memberitahu tentang permulaan tanggal kan. Daripada ngirim surat ke mana-mana daerah, yang meninggal nunggu aja orang-orang itu datang. Nanti kasih tahu, suruh sebarkan di desanya masing-masing. Kan lebih ongkosnya lebih ringan lagi kan. Daripada ngutus orang ngantar-ngantar surat kan berapa orang ya, biaya banyak kan. Ya itu namanya ekonomis namanya. Akhirnya kemudian kita tahu bulan haji itu dimulai kapan? Awal Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu disebut bulan haji. Al-Hajju Asyurun, maklumat haji itu ada bulan-bulan tertentu dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu disebut bulan haji. Jadi orang-orang yang mau berangkat itu biasanya mereka dari Syawal tuh, yang jauh-jauh itu. Kemudian nanti sampai di Mekah itu di awal Dzulhijjah. Kemudian mereka tanggal 8 haji, tanggal 13 selesai, kemudian mereka pulang. Lah Umar menghendaki ketika mereka pulang sampai di daerah-daerah mereka, pasti di akhir Muharram mereka akan sampai di daerah-daerah mereka yang jauh-jauh itu. Karena perjalanan itu rata-rata 1 bulan ke Syam. Sehingga kemudian Umar mengatakan, baik kalau gitu kita tentukan penanggalan ini di bulan Muharram. Karena pulangnya jemaah haji itu pasti bulan Muharram sampai di tempat mereka. Maka Umar mengatakan kepada jemaah haji, katakan kepada orang-orang di daerah kalian masing-masing, bulan depan, maksudnya bulan Muharram, itulah penanggalan Islam pertama, tanggal pertama, bulan pertama, tahun pertama. Maka sejak itulah bulan Muharram dijadikan patokan sebagai bulan tahun baru Islam. Nah itu sejarahnya ya. Tahun baru Islam dimulai dari bulan Muharram, tahunnya dikembalikan kepada peristiwa hijrah. Disitulah akhirnya sampai sekarang terjadi seperti itu. Lah dulu dunia Islam itu sejak zaman Nabi sampai daulah Umayyah, kemudian daulah Abbasiyah, kemudian daulah Seljukiyah, macam-macam daulah sampai kepada daulah Utsmaniyah. Itu kerajaan kaum muslimin masih menggunakan penanggalan Hijriah. Tidak ada yang menggunakan penanggalan Masehi. Baru setelah Turki Utsmani bekerja sama dengan Inggris ketika itu kan dalam Perang Dunia Pertama itu. Lah orang-orang Inggris ini mensyaratkan mau membantu persenjataan atau apa, tapi syaratnya adalah merubah penanggalan Hijriah menjadi Masehi. Nah, sejak itulah kemudian dunia Islam mulai meninggalkan sejak Perang Dunia I. Jadi dunia Islam itu sudah mulai meninggalkan penanggalan Islam sampai hari ini. Ya kan? Sampai kita sekarang kan gajian kan pakai Masehi kan. Kalau antum gajian pakai Hijriah nggak dapat gaji tuh. Karena beda tanggalnya. Nah, sampai sekarang. Padahal sebenarnya penanggalan Hijriah yang dibentuk oleh Umar bin Khattab itu kan pembeda antara kita dengan orang kafir. Dan itu identitas sebenarnya. Makanya saya anjurkan antum kalau beli almanak itu, beli almanak yang hijriahnya besar, masehinya kecil. Jangan dibalik. Masehinya besar, hijriahnya kecil, nonet kan itu. Enggak nampak pula di situ. Yang lebih parah lagi tak ada pula hijriahnya. Kan ini identitas sebenarnya. Karena kejayaan Islam itu ada dalam penyelisihan kita dengan orang kafir. Kalau kita selisih orang kafir itu jaya kita. Makanya kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa yuakhirus sahur. Manusia itu akan senantiasa di atas kejayaan, maksudnya umat Islam, selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Lah apa kaitan makan dengan kejayaan Islam? Makan aja bisa jaya Islam katanya. Bukan soal makannya, karena ketika mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka itu dalam rangka menyelisih puasanya ahli kitab. Penyelisihannya itulah yang menjadikan kita umat terbaik. Sebab kalau kita serupa dengan mereka, kita lemah. Kalau kita ini mengikuti tata cara umat sebelum kita dari kan Yahudi dan Nasrani, umat Islam ini lemah. Dan itu disabdakan oleh Nabi SAW kan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum.
kalian nanti akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian. Maksudnya Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai pun mereka masuk ke lubang biawak padang pasir yang berkelok sekalipun kalian ikut di belakangnya. Maknanya walaupun yang ditiru itu susah, pasti kau akan menirunya. Lihat anak-anak pang itu coba. Yang dibolongi kupingnya sampai ditaruh di botol aqua itu. Tutup botol aqua kan di sini. Sampai di sini kupingnya itu kan sakit, ikhwan. Ditato itu kan sakit kan. Tapi tetap aja orang Islam ikut kan. Ikut juga ditato walaupun dilubangi di apa sesakit apapun, ikut kok cara mereka. Itulah yang dikatakan walaupun mereka masuk ke lubang biawak padang pasir yang berkelok sekalipun kita ikut di belakangnya. Dan kalau sudah seperti itu lemah kaum muslimin. Lemah. Orang kalau sudah tidak cinta dengan budaya Islam dan cinta dengan budaya kafir, pasti lemah. Nah inilah kemudian saya katakan tadi, ini sejarah terakhir bahwa bulan Muharram itu adalah diantaranya tercetusnya satu penanggalan dalam Islam yang disebut dengan penanggalan Hijriyah. Ya, 1 Hijriyah, 2 Hijriyah, sekarang 14 sekian Hijriyah. Taib. Ini 4 sejarah saja yang disebutkan. Sebenarnya banyak ya sejarah itu, terutama syariah, peperangan-peperangan itu banyak terjadi di bulan Muharram dan Allah menangkan. Taib. Kalau kita tahu bahwa tahun baru dalam Islam ini adalah terjadi di bulan Muharram, maknanya beberapa hari ke depan kita akan menghadapi tahun baru Islam. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang harus kita lakukan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertama tentunya dengan datangnya tahun baru Islam ini, tentu juga kita diingatkan dengan berlalunya waktu dan zaman. Bahwa ketika datang tahun baru berarti usia kita akan bertambah. Usia kita bertambah. Makanya Abu Darda radhiyallahu an, dia mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba minka yaumun dhahaba ba'du. Kata Abu Darda, seorang sahabat Rasul, dia mengatakan, wahai anak Adam, kalian itu hanyalah hari-hari yang berlalu. Kita ini kan hanya hari-hari yang berlalu. Apabila satu hari lenyap dari badanmu, maknanya lenyap pula satu hari dari umurmu. Jadi dengan bertambahnya tahun, itu bukan panjang umurnya, tapi pendek umurnya. Makanya tidak benar kalau seandainya ada orang yang sedang ulang tahun, lagunya panjang umurnya, panjang umurnya. Kita katakan pendek umurnya, pendek umurnya. Ya makan berlalu, hari saja hilang kok satu hari dari usia kita. Dari mana panjang umur? Makanya di sini kata Abu Darda diingatkan bahwa dengan berlalunya waktu, dengan datangnya tahun baru, berarti di sini ada muhasabah. Ingat usia kita ini pendek, berarti sudah kalau Allah tentukan usia kita 50 tahun, kemudian sekarang sudah 49 tahun 9 bulan, berarti kan tinggal sebulan saja usia kita ini. Ini kan harus jadi perhatian. Makanya sampai dikatakan oleh Abu Hazim rahimahullahu taala, ajaban liqaumin ya'maluna lidarin yarhaluna anha kulla yaumin marhala wa yada'una an ya'malu didarin yarhaluna ilaiha kulla yaumin marhala. Aku sangat heran kepada sebuah kaum yang berlalu padanya satu hari, satu bulan, satu tahun dalam kehidupannya, mereka tenang-tenang saja, seolah-olah tidak berpikir akan terjadi kematian. Dan mereka meninggalkan satu hari apabila berlalu untuk tidak beramal, padahal jelas-jelas bahwa dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari yang berlalu dari badannya. Bahkan Fudail ibn Iyad radhiyallahu rahimahullahu taala pernah berjumpa dengan seorang kakek. Fudail ibn Iyad ini berjumpa dengan seorang kakek, ditanya, "Kam umruka?" Kek, berapa umurmu? Kata si kakek ini, "Sittuna sanatan." Ya Imam, usiaku 60 tahun. Apa kata Fudail bin Iyad? Kata Fudail bin Iyad, "Idzan anta mundu sittina sanatan tasiruna ila Allah. Tushika antasila.
Kalau begitu, dengan usiamu yang sudah 60 tahun berarti kau sudah panjang itu perjalanan menuju Allah, hampir-hampir kau akan sampai. Karena sudah mendekati dengan kematian kan. Kata Fudail itu, dengan umurmu yang 60 tahun berarti kau ini sudah berjalan lama menuju Allah Subhanahu wa taala dan engkau sebentar lagi akan sampai. Apa kata kakek ini? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Imam, bukankah kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah? Kata Fudail ibn Iyad, kau paham mana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu? Kata kakek ini tidak tahu. Fasir lana, kalau gitu tafsirkan. Apa maknanya? Maka Fudail bin Iyad mengatakan, yang dimaksud inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah, artinya inna lillahi abdun, kita ini dicipta sebagai hamba. Wa inna ilaihi rajiun, wa inna ilaihi rajiun arafa annahu mauqufun baina yadayhi, dan kita akan kembali kepada Allah, maksudnya kita akan dihadapkan di hadapan Allah dan kita disuruh mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kan sering mengucap kalimat ini, apalagi ada orang mati kan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bapak fulan meninggal, ibu fulan meninggal kan itu ya. Apa sih makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Kata Fudail bin Iyad, inna lillah maksudnya inna lillahi abdun, kita ini sebagai hamba. Wa inna ilaihi rajiun, dan kehambaan kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kakek ini mengatakan, kalau kita akan ditanya wahai imam, kira-kira amalan apa yang bisa meringankan jawaban? Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, kalau begitu anta taqiyallah fima baqi yughfar laka fima madha wa ma qad baqi. Kalau begitu sisa umurmu hai kakek, bertakwalah kepada Allah. Karena yang lalu tidak mungkin datang, yang akan datang tidak mungkin pula kita temui. Artinya yang kemarin kan tidak mungkin kita ulang. Adapun besok kita tidak tahu apa kita sampai kepada besok. Yang sekarang ini, yang kita lalui sekarang ini, manfaatkan. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau bertakwa dari sisa umurmu, maka Allah akan ampuni dosamu yang telah lalu, yang akan, dan juga yang akan datang. Lihat, ini muhasabah namanya, agar kita senantiasa dengan berlalunya waktu itu muhasabah diri, bahwa kita ini setiap hari menjelang ajal kita semakin dekat. Karena kalau orang berpikir ya nggak perlu dalil lah bahwa kita ini akan mati, itu nggak perlu dalil sebenarnya. Dari ucapan, percakapan, obrolan kita saja sepanjang hidup kita kan berbeda-beda kan. Waktu kita masih SMP ataupun SMA, kemudian kita ngobrol dengan kawan-kawan, pasti yang diceritakan apa? Soal cita-cita. Nanti kalau sudah besar saya pengen jadi pilot, pengen jadi dokter, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Itu di usia anak-anak muda, seusia SMP SMA tuh. Yang diceritakan cita-cita saja. Nanti kalau sudah usia 40 tahun, kayak saya ini udah 40 tahun, mungkin sebagian antum sudah 40 tahun juga. Kalau kumpul dengan kawan-kawan pasti cerita penyakit. Asam urat tinggi ya, darah tinggi, kolesterol, gula, pasti itu, ya kan? Yang diceritakan itu kan. Kenapa itu pincang, asam urat? Kenapa kayak oyong-oyong ini loh, kolesterol tinggi? Nanti tanya obat tuh, ada nggak obat yang bagus? Nanti kalau sudah 60 tahun nggak cerita penyakit, cerita fasilitas rumah sakit. Jangan ke sana, jelek dokternya. Sana saja. Itu rumah sakitnya pakai lift. Itu udah 60 cerita fasilitas tuh. Kalau 70 tahun ya sudah diantar ke Tamiang lah tuh. Ya udah nggak ada lagi cerita kan. Sebenarnya kan dari marhalah ucapan kita saja, itu kita tahu bahwa kita ini akan dekat dengan kematian kan. Dari obrolan kita saja, dari umur ke umur itu sebenarnya mengantarkan kita kepada mati. Tapi ada orang-orang itu yang disebut tua-tua keladi itu. Makin tua itu makin jadi dia, tak tahu jadi apa. Tapi yang jelas bahwa kalau secara logika, apalagi secara dalil, logika saja kita bisa merasakan dekatnya kematian kita dengan perbincangan obrolan dari tahun ke tahun itu. Tapi banyak orang yang tidak mengambil ibrah. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Jadi di sini saatnya muhasabah. Apabila datang bulan Muharram, itu saatnya kita muhasabah. Dan manfaat muhasabah itu dua. Satu, kita akan semakin kenal siapa Tuhan kita. Kemudian kita akan bertanya, sudahkah kita ini melakukan hak-hak yang Tuhan kita perintahkan kepada kita? Boleh jadi mungkin sholat yang kemarin kurang, kita semakin sempurnakan. Yang kemarin bakhil, kita semakin bersedekah. Yang kemarin malas majelis taklim, akhirnya jadi rajin. Namanya muhasabah itu kan semakin meningkat ketika kita melaksanakan hak-hak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua juga manfaat muhasabah itu supaya kita mengenali aib-aib kita dan tidak sibuk dengan aib orang. Terkadang kita ini sibuk mengorek-ngorek aib orang, tapi aib kita tidak pula dikorek dia. Padahal kalau seandainya setiap orang itu menyaksikan aibnya sendiri, itu sudah cukup memperbaiki dia. Ya, karena setiap manusia itu punya aib. Kalau bukan karena Allah tutupi aib kita, tentu kita ini sudah tidak berharga di hadapan manusia. Kenapa kita ini masih dihargai coba? Presiden masih dihargai, menteri masih dihargai, jenderal-jenderal masih dihargai, orang-orang kaya masih dihargai, ustadz-ustadz, ulama-ulama masih dihargai. Kenapa coba? Karena Allah masih tutup aib mereka. Kalau Allah bongkar aib mereka satu persatu, tidak mungkin satu menghargai orang lain, pasti menghinanya. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan ketika dia di pasar, barang-barangnya dia kan belanja, datang murid-muridnya dari mana-mana dengan mengatakan, ya Imam, biar barangnya kami bawa aja ke rumah, kau pulang aja, ini barang-barang kami yang bawa. Kata Imam Ahmad, jangan, ini barang-barang saya, yang angkat juga saya. Kalian menghormati saya itu karena kalian tidak tahu aib saya saja, kata Imam Ahmad. Kalau kalian tahu aib saya yakin kalian akan mengambil pasir kemudian meletakkan di kepalaku. Jadi karena Allah masih menutup aib kita ini saja, makanya kita masih dimuliakan di sini. Makanya di antara faedah muhasabah itu kita lebih mengenali aib-aib kita lah. Nggak usah cerita aib orang. Nggak usah, karena kalau kita mengorek aib orang, nanti Allah korek aib kita walaupun dalam rumah kita sendiri. Karena itu sabda Rasul, barang siapa yang tatabba auratal muslimin, tatabba Allahu auratahu walau kana fi baiti. Siapa yang mengorek-orek aibnya orang Islam, maka Allah akan bongkar aibnya dia walaupun di dalam rumahnya sendiri. Maka di antara faedah muhasabah itu kenali aib diri kita sebelum mengenali aib orang lain. Kemudian juga di antara muhasabah datangnya bulan Muharram itu adalah al-isti'dad, semakin persiapan. Ya, semakin persiapan sebagaimana hadis Nabi SAW nasihat kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah kau ini orang asing ataupun seorang musafir yang hanya singgah sesaat untuk berangkat kembali. Maka disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan apa? Al-mubadaratul mubadarah fa innama hiyal anfas. Law qad khubisat in qata'at ankum a'malakum allati taqarrabuna biha ilallah. Rahimallahu imra'an nadhara li nafsihi wa baka ala dhunubihi thumma qara'a hadil ayah fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum udda. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, bersegeralah, bersegeralah, artinya cepatlah beramal soleh, cepatlah beramal soleh. Jadi kalau ada waktu untuk beramal soleh, jangan ditunggu. Fa idza faragta fansab. Kalau kita selesai menyelesaikan amal soleh, kemudian datang amal soleh yang lain, segera lakukan. Itu kata Hasan Al-Basri. Karena kita ini hanya nafas yang berjalan. Kalau seandainya nafas ini sudah terhenti, maka terhenti pula amal kalian yang mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah merahmati, kata Hasan Al-Basri, orang yang melihat dirinya kemudian dia memperbaiki dirinya terus, maka dia pun menangis dari dosa-dosanya. Kemudian dia membacakan ayat, maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab bagi mereka, sungguh kami hanyalah menghitung dengan teliti datangnya siksa untuk mereka. Maka Hasan Al-Basri kemudian menangis ketika membaca ayat ini. Ya. Artinya bahwa di sini persiapan itu penting, karena kita tidak tahu kematian itu kapan menjemput.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi faedah-faedah muhasabah. Tapi yang ingin saya katakan, karena bulan Muharram itu satu-satunya bulan yang disandarkan kepada Allah, syahrullah, bulannya Allah. Dan di situ ada ibadah mulia yang disebut dengan puasa. Maka nasihat saya, jangan tinggalkan puasa di bulan Muharram. Baik puasa Senin Kemis, baik puasa Ayyamul Bid, baik puasa Daud, maka puasa yang dilakukan di bulan Allah itu sangat mulia. Wabil khusus puasa tanggal 10 Muharram. Beberapa bulan sebelum meninggal Nabi, setelah Fatu Mekah, setelah Hajjatul Wada. Jadi Nabi SAW ini ditanya oleh para sahabat Rasul, kalau kita puasa tanggal 10 Muharram, orang Yahudi juga berpuasa tanggal 10 Muharram. Jadi apa bedanya kita dengan Yahudi katanya? Maka Rasul mengatakan, ya sudah kalau gitu, tahun depan kata Rasul, tanggal 9 kita puasa, untuk menyelisih puasanya orang Yahudi. Tapi sayang, sebelum tahun depan Rasul meninggal. Tapi Rasul kan sudah janji, nanti tahun depan kita puasa tanggal 9. Tapi Rasul keburu meninggal. Dari sini kata para ulama, walaupun Rasul tidak pernah melakukan puasa tanggal 9 karena sebelum meninggal, tapi ada wasiat bahwa kalau dia sampai di tahun depan dia akan berpuasa tanggal 9 kan. Makanya puasa Muharram itu bisa tanggal 10, bisa tanggal 9, 10, bisa juga pada tanggal 9, 10 dan 11. Berarti ada 3 macam. Supaya menyelisih orang Yahudi maksudnya. Ya, bagi yang bisa tanggal 9, 10, 11 maka baik. Kalau tidak bisa maka ambillah 9, 10. Kalau tidak bisa ya sudah tanggal 10. Kalau tidak bisa ya pemalas dia. Memang dia malas nggak puasa, apalagi kan gitu. Ya. Masa setahun sekali? Karena pahalanya kan lumayan menggugurkan dosa setahun kan. Yukaffiru sanatal baqiyah. Jadi akan menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Itu puasa Asyura. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga nasihat yang terakhir, karena bulan Muharram juga adalah satu di antara 4 bulan hurum yang disebutkan dalam At-Taubah 36. Minha arba'atun hurum. Di situ ada larangan kita ini untuk melakukan dosa. Apa itu? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali berlaku zalim di bulan Muharram. Dan sezalim-zalimnya kezaliman adalah kesyirikan. Ini yang kita sayangkan. Dulu waktu saya masih kecil, di kampung saya di Jawa Barat itu, saya lihat orang-orang tua itu kalau datang bulan Muharram itu mereka suka mandiin keris. Jadi keris-keris zaman Belanda itu biasanya ditaruh di air, kemudian dikasih beberapa macam bunga gitu ya, dikasih wangian. Nah, rupanya setelah besar saya tidak paham maksudnya apa, orang-orang tua kok kalau datang Muharram itu kok ngerendam keris gitu ya. Rupanya mereka berkeyakinan karena Muharram itu bulan sial, sehingga dengan memendam keris dengan bermacam air bunga itu maksudnya untuk menghilangkan sialnya bulan. Itu di Jawa Barat ya, di tempat saya di Majalengka dulu ya. Tapi sekarang nggak tahu ya, mungkin nggak ada lah, kerisnya pun udah hilang mungkin. Tapi yang jelas bahwa rupanya keyakinan di daerah lain itu macam-macam kan. Ya, karena bulan Muharram itu dikesankan bulan sial masalahnya. Kalau ada orang yang menanam modal tidak mau, takutnya bankrupt. Kalau mau bangun rumah tidak jadi, takut roboh katanya. Kalau mau kawin tidak jadi, takut cerai katanya. Yang cerai banyak kok kan itu. Tidak mesti yang kawin di luar Muharram aja cerai bolak-balik kan itu. Gitu. Ini kadang-kadang ini kan takhayul khurafat ikhwan. Bahkan di daerah Jawa Tengah itu masih ada gitu kan, kirap sapi itu apa tuh? Kerbau, ya kan? Kerbau bule itu yang dikirap itu diiring di Solo atau di mana tuh? Ya. Dan nama kerbaunya Kiai pula kan. Kiai Selamat, ya kan? Saya pikir orang, rupanya kerbau Kiai Selamat tuh. Ya saya lihat di YouTube ini, lihat antum kalau nggak percaya lihat di YouTube ya. Anda lihat di YouTube itu. Sampai kerbau berak tuh, kerbau bule beraknya diambil. Ya sampai ada yang diwawancarai itu untuk apa coba berak kerbau itu? Untuk jadi bahan ngepel rumah. Orang pakai sunlight, dia pakai tai kerbau tuh. Supaya apa? Berkahnya menyebar. Jadi mau berkah ke rumah. Perasaan nggak berkah, yang ada bau perasaan kan? Ada lagi itu masih mendingan, ada yang dilap-lap ke badannya.
Jadi skanker apa itu?